Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Jadi sudah 1 bulan ya kita libur, ya 1 bulan libur, ya dan saya harap pertemuan pada malam hari ini merupakan momentum saudara untuk memulai care kembali, sebab sesuatu yang sudah berhenti 1 bulan mulainya lagi tuh mungkin rada seret atau rada, tapi saya bersyukur malam hari ini ya cukup banyak saudara yang bergabung datang, dan biarlah momentum malam hari ini menjadi dorongan bagi saudara untuk memulaikan kembali rutinitas saudara bercare di sepanjang 2026 ini ya. Jadi puji Tuhan. Baiklah. Jadi Bapak Ibu, saudara harus mengerti bahwa soal care ini menjadi sangat concern buat kami, khususnya tim pengembalaan, khususnya buat saya. Care ini menjadi concern saya. Tentu seluruh jemaat GPD Elohim tentu menjadi perhatian saya juga, tetapi khususnya care ini sangat-sangat menjadi perhatian dan concern buat saya dan istri sebagai gembala dan tim pengembalaan saudara ya. Dan saya kenapa saudara? Karena care ini penting ya. Gereja udah sebesar begini, kalau tidak ada sistem care-nya, saudara, saya selalu mengatakan bahwa dalam gereja yang sehat harus ada sepasang sayap yang akan membuat burung itu terbang. Sayap yang pertama adalah ibadah raya ya. Ibadah raya saudara harus ikuti, dan yang kedua, jadi semua Elohimers ya, ada 3 hal minimal yang saudara harus lakukan. Ibadah raya, jangan lupa, jangan bolos, selalu ikut, dan pertemuan care, pertemuan komunitas care di situ. Ya, itu saudara juga harus terlibat di dalamnya. Itulah Elohimers, dan juga tentu ibadah doa kita pada hari Kamis. 3 hal itu saja saudara, itu sudah merupakan Elohimers. Saudara Elohimers, karena apa? Saudara bukan cuma di ibadah raya saudara ini, tapi juga saudara beribadah, tapi juga bergabung dalam komunitas care, dan juga doa pada hari Kamis ya. Jadi saya sangat concern dengan care, ya ada care anak muda tadi kita sudah lihat, ada care family, ada care pria, bapak-bapak, ada care wanita, ya. Nah saya ulangi lagi bahwa ada 4, ya ada 4 maksud tujuan utama mengapa di gereja ini kita membentuk care, supaya saudara, saya ingatkan dulu, berkali-kali saya ingatkan. Jadi pada permulaan care, saudara, pada malam hari ini saya ingatkan kembali ada 4 maksud tujuan pembentukan care di gereja ini. Yang pertama adalah, boleh tampilkan ini, tempat care adalah tempat di mana anak-anak Tuhan dapat berkumpul bersama, saling care, ya, namanya juga care, saling memperhatikan satu dengan yang lain, ya, gitu, ya. Jadi jangan lupa itu. Care adalah tempat di mana anak-anak Tuhan dapat berkumpul bersama untuk saling care satu dengan yang lain. Tentu melalui pertemanan, ya, pertemanan yang dapat dibentuk dalam kelompok care ini, di mana saudara saling menguatkan, saling mengasihi, berbuat baik satu dengan yang lain, ya. Dan kita sudah buktikan bahwa mereka yang ikut care itu bertahan pada saat pandemi, saudara, ya. Jadi kenapa? Karena mereka boleh saling menguatkan, saling mengasihi, saling berbuat baik satu dengan yang lain. Makanya wadah care itu sangat-sangat penting. Saya sangat concern tuh. Itu yang pertama, care, ya. Yang kedua mungkin kenapa kita bikin care, karena tempat di mana orang percaya dapat menggunakan dan mengembangkan karunia yang sudah Tuhan berikan dan mengembangkan kemampuan untuk menolong orang lain. Ya. Kalau dalam ibadah raya nggak bisa saudara, ya, yang mimpin pujian, yang main musik ya, yang sudah ya itu aja kurang lebih ya. Yang memang sudah sudah lewat latihan dan mempunyai kemampuan untuk memimpin sesuatu yang lebih besar. Sementara kita kepingin bahwa semua Elohim boleh mempraktekkan saudara talenta dan karunia. Jadi kita nggak mau ada yang single fighter ya. Saudara, saya kepingin bahwa semua Elohimers boleh ini kelompat-lompat ya, ini gimana sih kasihnya? Nomor 2-nya bukan ini. Saya bacakan aja ya. Jadi yang pertama tadi, care adalah tempat di mana anak-anak Tuhan dapat berkumpul bersama untuk saling care
satu dengan yang lain, di mana di dalam care itu mereka saling menguatkan, jangan lupa, saling mengasihi dan berbuat baik. Yang kedua adalah care adalah tempat di mana anak-anak Tuhan dapat bertumbuh bersama untuk menjadi pengikut Kristus yang kuat, ya, yang bersemangat, yang antusias, di mana pengikut Kristus bukan yang loyo. Kita nggak mau saudara menjadi pengikut Kristus yang lemah, yang loyo, saudara enggak. Kita kepingin pengikut-pengikut Kristus itulah punya passion, bersemangat, berantusias, dan itu diwujudkan di dalam care melalui proses pemuritan, proses mentoring, proses pengajaran. Jadi saudara tangkap ya ketua care khususnya saudara akan mentor anak buah saudara akan memberikan pengajaran dan memuridkan sehingga anak buah Anda itu menjadi pengikut-pengikut Kristus yang kuat, yang punya passion, ya, yang antusias. Itu yang saya kepingin, ya. Jadi Elohimers kita kepingin jadi pengikut Kristus yang bersemangat, menyala-nyala, yang hot, saudara, ya. Dan itu tentu diwujudkan karena ada pemimpin di dalam care itu yang akan mementor, yang akan mengajar, memotivasi, dan memuridkan. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, care. Ya ini baru. Care adalah tempat di mana orang-orang percaya dapat mengembangkan. Jadi jangan lupa ini. Ya, mengembangkan dan menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan dan mengembangkan kemampuan untuk menolong orang lain. Ya. Jadi saudara saya mau semua Elohimers jangan pasif gitu loh. Tuhan sudah memberikan karunia-karunia kepada saudara, ya, dan itu di mana mempraktekannya, ya di care. Saudara mungkin tidak bisa mempraktekkan itu di dalam ibadah besar, tapi saudara dapat mempraktekkan saudara menggunakan, mengembangkan, menggunakan karunia saudara, dan karunianya menolong, karunianya mungkin main musik, karunianya menyampaikan firman dan sebagainya. Itu dapat saudara kembangkan di dalam wadah care ini. Ya. Jadi care adalah tempat di mana orang-orang percaya nggak jadi pengangguran, saudara. Harus mengembangkan dan menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan dan mengembangkan kemampuan saudara untuk menolong orang lain. Itu. Ya. Ya, yang terakhir, yang keempat saya kira, nah ini juga merupakan tentu tema gereja untuk 2026 saudara. Care adalah tempat di mana orang-orang percaya dapat membawa teman-teman. Ya, teman-teman. Ya, kita mengadakan penginjilan besar kayak hari Natal itu, ya ada beberapa yang angkat tangan 10 orang, tapi saudara yang sangat efektif juga di mana jiwa-jiwa boleh dimenangkan melalui care ya. Jadi care adalah tempat di mana orang-orang percaya dapat membawa teman-teman mereka, tetangga mereka, mungkin anggota keluarga agar supaya mereka boleh mengalami Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka, ya. Jadi ini yang keempat ini penting juga sebab tema tahun 2026 dari gereja ini masih tetap sama, outreach. Ya, dan ujung tombak outreach kita adalah care. Jangan lupa itu. Care harus outreach. Karena bareng-bareng kan jadi lebih berani saudara. Ya, karena bareng-bareng menangkan jiwanya. Bareng-bareng gitu saudara. Ya, jadi saya harap ketua-ketua care dapat memotivasi anak buahnya untuk outreach. Ya, outreach kalau bersamaan, kalau dilakukan di dalam care itu tentu lebih mudah. Ya. Jadi saudara membawa teman, tetangga, anggota keluarga ke sana, ya. Dan jangan lupa untuk tujuannya juga adalah bukan cuma di care aja, tapi juga akan bergabung di ibadah raya. Sepasang sayap tadi itu, ya. Tapi memenangkan jiwanya sudah mulai di care. Begitu. Jadi 4 hal ini tolong saudara ingat kembali ya. Para ketua-ketua care dan semua anggota-anggotanya 4 mengapa gereja ini mengadakan care. Ya. Jadi care. Yang care itu Alkitabiah Bapak Ibu. Ya, care itu Alkitabiah itu ada dalam kitab Kisah Rasul. Ya, jadi maksudnya komunitas sel. Kita pakai istilah care. Itu sangat Alkitabiah sebab itu dipraktekkan di gereja mula-mula. Ya, di mana melalui care atau melalui sel, maka ada komunitas orang-orang Kristen yang terbentuk. Ya, bukan komunitas asal komunitas, tapi komunitas yang sungguh-sungguh, komunitas yang bersemangat ya, dari anak-anak Tuhan itu dapat terbentuk
di dalam melalui sel ya. Jadi komunitas ini penting ya, sebab dalam komunitas ada relationship dan relationship-nya ini berkualitas. Beda kalau saudara di ibadah raya, kita nggak bisa mengembangkan satu relationship yang berkualitas. Ya, kan paling ketemu orang jabat tangan, kiri kanan, senyum, ya udah sampai situ aja. Tapi kalau saudara mau mengembangkan satu relationship yang berkualitas di mana saudara saling menolong, saling membantu, saling mendoakan, itu harus terjadi di care. Ya. Jadi komunitas itu penting sebab di dalamnya akan muncul sebuah relationship yang gak cetek ya. Relationship persekutuan yang punya kualitas. Ya, karena saudara kelompoknya lebih kecil dan informal ya, dan saudara bisa mengembangkan itu. Jadi kita lebih bisa mempraktekkan saling peduli gitu loh. Praktekkan saling peduli dalam kelompok sel. Di ibadah raya sekali lagi nggak bisa, ya. Alkitab, kenapa harus saling peduli? Sebab Alkitab itu adalah sangat menekankan saling peduli. Coba saudara pakai konkordansi ya, coba cari kata-kata saling. Tadi saya coba-coba cari, ada 60 kurang lebih di perjanjian baru kata saling. Jadi berarti memang Tuhan mau bahwa gereja Tuhan itu saling. Ya, saling peduli satu dengan yang lain, ya, saling membangun itu ada, saling menolong, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mengampuni, itu kita semua kembangkan dalam wadah care. Saudara, ya. Jadi itu ada 60 kali diulang-ulangi kata saling, saling, saling ya. Itu harus ada spirit saling itu. Kita mau terus kembangkan saudara, saling membangun, saling tolong menolong, itu bisa ditimbulkan di dalam komunitas care, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mengampuni. Karena kita belajar semua, saya sudah belajar hari Minggu mengampuni, saling menolong. Prakteknya di mana? Ya di care. Ya, kita praktekkan firman Allah, nggak jadi teori aja, sudah catat tiap minggu ya. Tapi sudah praktekkan itu di care. Ya. Oke. Kemudian pelaksanaan care, saudara, saya harap pelaksanaan care ini sudah lebih bervariasi ya. Jadi saya harap para ketua care boleh membuat acara-acara care yang lebih bervariasi barangkali ya. Saudara ketua care dapat memikirkan acara-acara yang kreatif ya. Kebanyakan sih yang saya lihat adalah saudara, jadi maksud saya ada perbedaan lah antara ibadah raya ya dengan di care gitu loh. Di care itu lebih informal, sudah dapat mengembangkan variasi-variasi yang nggak pernah bisa kita bikin di ibadah raya gitu. Jadi jangan sudah bikin di care sudah miniatur ibadah raya. Ya. Sudah ulangi lagi gaya ibadah raya dibuat di care nih, jangan. Sudah pikirkanlah para ketua care supaya ya tentu ibadah raya seperti menyanyi, khotbah, doa, kan itu ibadah raya. Itu pasti saudara akan lakukan. Tapi tentu ya sudah mengerti ya, sudah membuatnya untuk lebih informal. Jadi sel group itu seharusnya menjadi tempat di mana hubungan horizontal, itu yang harus dikembangkan. Hubungan horizontal antara manusia itu bisa diperkuat. Ya. Itu yang kita mau kembangkan di care kita. Ya. Jangan mengulangi lagi miniatur, jadi sudah buat ibadah di care itu miniatur ibadah raya. Iya boleh saja sih, ya, tetapi saudara, ya di care justru kita harus memikirkan bagaimana supaya hubungan horizontal antara sesama anggota care itu boleh lebih bertumbuh, lebih berkembang, ya, dan variasi-variasi ibadah dapat saudara lakukan, mau ibadah di Padang, mau ibadah di Starbucks, di Starbucks lagi, pokoknya terserah saudara, ya. Starbucks. Ya maksud saya kreatif lah, ya kreatif. Jadi hubungan ke sampingnya ini yang kita tentu mau lebih kembangkan. Nah, apa saja kira-kira saudara, apa saja yang dapat dialami di komunitas care? Kira-kira apa saja saudara? Saya kira yang pertama,
Dalam komunitas care, saudara dapat menikmati Tuhan. Jadi jangan saudara pikir bahwa hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan cuma ada di ibadah raya. Waktu 500, 600 orang berkumpul, ya pasti saudara, berkumpul bareng sama-sama, nyanyi bareng-bareng itu ngedrive memang ya. Saudara dengar berita firman Tuhan dari satu sumber, puji Tuhan itu harus ya. Tapi jangan saudara pikir bahwa ya itu cuma di ibadah raya. Saudara, saya percaya bahwa dalam saudara dapat menikmati Tuhan juga dalam ibadah atau dalam pertemuan care saudara. Ya, jadi para ketua care, saudara harus memikirkan ini supaya di komunitas saudara hadirat Tuhan itu dapat dirasakan ya. Hadirat Tuhan bisa turun. Sebab Tuhan katakan di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir, dikatakan. Aku hadir di tengah-tengah. Ya, kita harus jadikan Kristus Yesus sebagai fokus dalam setiap pertemuan care kita dan Tuhan mau hadir. Ya, saya rindu melihat laporan bagaimana ada mujizat terjadi di care. Wah, luar biasa saudara. Bagaimana ya roh Tuhan bekerja di care. Orang penuh Roh Kudus di care. Ya, jadi menikmati Tuhan bukan cuma di ibadah raya, tapi tentu juga di care-care. Ya. Jadi kalau saudara lihat dalam kitab Kisah Rasul, di gereja mula-mula Tuhan itu hadir mengadakan mujizat bukan cuma di sinagoga, bukan cuma di Ka'bah Allah, tapi juga di rumah. Banyak gereja, ya bukan disebut gereja, tapi banyak pertemuan itu dilakukan di rumah. Bahkan ketuangan Roh Kudus, itu kejadiannya bukan di sinagog. Ya. Bukan di, itu Kisah Rasul pasal 2, hari Pantekosta, itu di rumah, di kamar loteng yang di atas. Ya, jadi ini penting, ya menikmati Tuhan, hadiratnya, di care. Ya, di care, rasakan hadirat Tuhan. Apa yang dialami di gereja dalam ibadah raya, bawa juga dapat dialami di care. Kemudian yang kedua adalah fellowship tentu. Ya, keakraban. Fellowship, keakraban jangan lupa harus dikembangkan. Anak Tuhan itu berkumpul bersama untuk saling care, sekali lagi satu dengan yang lain. Melalui pertemanan, ya pertemanan ya dapat dibentuk, ya saling menguatkan sekali lagi, saling mendorong, saling memberi semangat, saling mengekspresikan kasih Tuhan, saling berbuat kebaikan satu dengan yang lain, ya itu. Ya. Dan saya kira saudara pun sudah lakukan itu warna care ya, jangan sampai hilang saudara. Ya. Saling mendoakan, jadi belajar berdoa juga. Saudara, saya kira saudara harus kembangkan juga untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, itu penting di care. Dimana berdoa saling mendoakan. Belajar untuk saling mendoakan, ya, mendoakan teman saudara, ya. Jadi belajar untuk berdoa. Saya percaya dalam setiap kehidupan kita ada karunia yang Tuhan berikan dalam hatimu, ada treasure. Saudara berdoa, doakan teman saudara, saling mendoakan, ya. Buka hati, ya. Ceritakan mungkin masalahmu dan izinkan teman saudara berdoa untuk saudara. Kita akan melihat sesuatu yang luar biasa di situ, ya. Kemudian itu yang kedua, ya yang pertama menikmati Tuhan, yang kedua berfellowship, ya keakraban yang harus dikembangkan. Dan yang ketiga adalah tadi sudah ya saling mendoakan, belajar berdoa. Ya. Dan yang keempat ini juga penting, yaitu pemuritan. Di dalam care kita harus terjadi yang namanya pemuritan. Kalau kita lihat Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun, Yesus mencintai semua orang dan dia melayani orang-orang banyak, ribuan, itu secara teratur saudara. Ya, dia memberi makan 5.000 orang, pokoknya dia senang dengan sesuatu yang besar, dia senang memperhatikan, dia senang melayani orang-orang banyak secara teratur. Tetapi Tuhan Yesus juga tahu bahwa pemuritan ini penting. Ya. Jadi Tuhan Yesus tahu bahwa hanya melalui murid-murid yang punya komitmen, maka gereja bisa dibangun. Gereja bisa menjadi kuat. Gitu. Jadi hanya melalui murid-murid yang diajar begitu rupa sehingga mempunyai komitmen, maka gereja bisa bertumbuh. Gereja bisa dibangun. Saya kira nggak cukup cuma khotbah pada hari Minggu, Sur.
Tapi melalui pertemuan-pertemuan care, saudara, ya, saudara sedang membentuk murid-murid Kristus yang kuat, yang handal, yang nggak gampang menyerah terhadap tantangan kehidupan, saudara. Ya, sebab anggota-anggota gereja GPD Elohim haruslah merupakan anggota-anggota gereja yang punya komitmen. Dan komitmen saudara di care itu sudah modal besar. Ya, makanya saya sangat concern dengan adanya care. Sebab di care itu saudara menunjukkan komitmen saudara. Sebab memang murid-murid Kristus harus punya komitmen. Ya. Itulah sebabnya saudara, walaupun Tuhan Yesus tertarik juga dengan jumlah besar, dia kasih makan 5.000 orang, tetapi dia memuridkan cuma 12 orang. Kelompok kecil, kelompok sel, kelompok care, saudara. Ya. Jadi Yesus, dia berikan waktunya, dia menginvestasikan waktu utamanya kepada satu care group, sel group yang beranggotakan 12 orang yang dia pilih untuk dimuridkan, untuk dimentor. Ya, jadi Yesus melatih mereka, Yesus mementor mereka secara pribadi 3,5 tahun, saudara. 12 murid ini dimentor oleh Allah yang menjadi manusia. Ya. Dan sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergi, dikatakan perintah agung, pergi jadikanlah segala bangsa apa? Muridku. Ini pemuritan saudara-saudara. Bukan cuma sekedar pergi jadikanlah, menangkanlah jiwa dari segala bangsa. Enggak. Jadikan segala bangsa murid. Ajar mereka, perhatikan. Langsung disambung, jadikan segala bangsa muridku, ajar mereka melakukan semua yang aku sudah perintahkan kepadamu. Ya, jadi melalui komunitas care ini saudara harus menjadikan semua anak buah saudara menjadi murid-murid Kristus yang handal, yang berkomitmen melalui pengajaran. Ajar mereka apa yang aku sudah ajarkan, apa yang aku sudah perintahkan kepadamu. Ya, jadi Yesus memberikan kepada ke-12 muridnya itu misi. Ya, misi untuk membawa Injil ke ujung bumi, tapi bukan cuma itu aja. What next setelah Injil diberitakan, ada jiwa-jiwa dimenangkan, harus dimuridkan seperti dikatakan, jadikan sekalian bangsa muridku dan ajar mereka. Ya, ajar mereka. Jadi, saudara, proses pemuridan itu mulai sejak kita percaya kepada Tuhan. Sejak saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara jadi pengikut Kristus, saudara jadi orang percaya, saudara lahir baru, maka setelah itu proses pemuridan itu harus jalan. Setelah itu saudara ada proses seumur hidup. Jadi proses dimuridkan itu seumur hidup. Proses seumur hidup di mana saudara, Yesus mengajar, ya, melatih murid-muridnya untuk menjalani satu gaya hidup Kristen seperti yang diajarkan di dalam Alkitab. Itu nggak cukup cuma lewat khotbah hari Minggu. Makanya buat saya sangat concern care ini. Care itu bukan cuma sekedar ngumpul bareng, nyanyi, dengar khotbah, kasih persembahan, enggak. Ya, jadi ada misi ini saudara untuk dimuridkan. Ya, jadi setelah kita percaya, setelah kita lahir baru, kita akan menjalani satu proses seumur hidup. Proses seumur hidup di mana murid-murid Yesus akan melatih orang-orang, akan mengajar, ya, mengajar orang-orang dalam gaya hidup Kristen seperti yang diajarkan dalam Alkitab, gaya hidup kerajaan. Ya, jadi memuridkan harus menjadi prioritas dari gereja. Perhatikan ini saudara, saya mengharapkan bahwa melalui care ini bukan hanya sekedar pertemuan buat ibadah, kebaktian, nyanyi-nyanyi, khotbah, dan seterusnya. Tapi kita harus menghasilkan murid-murid Yesus Kristus yang loyal.
yang loyal, yang setia, dan yang berfungsi. Gitu. Ya. Seorang murid adalah seorang pengikut Kristus. Dia seorang yang penuh dedikasi, mau menjadi seperti Yesus dalam setiap aspek kehidupannya. Jadi itu yang kita kepingin. Mengapa dibentuk care? Karena kita kepingin semua anggota care kita ini ya akan menjadi pengikut Kristus yang penuh dedikasi untuk menjadi seperti Yesus dalam setiap aspek kehidupannya. Menjadi seperti Kristus dalam setiap aspek kehidupannya itu dapat diajarkan, dapat dilaksanakan dalam kelompok kecil ini. Gak bisa hanya lewat khotbah hari Minggu. Ya, saudara, ya, khotbah hari Minggu tentu penting, sudah mendengar dari satu sumber, visi dan misi gereja, firman Tuhan. Tetapi saudara di care masing-masing, saudara di sana saudara pembentukan di mana saudara menjadi murid Kristus yang militan, yang berdedikasi untuk menjadi seperti Yesus. Tujuan kita kan menjadi seperti Yesus. Yesus akan datang kali kedua menjemput pengantinnya yang sama dengan dia. Yang sama dengan dia. Saudara nggak cukup cuma pertemuan hari Minggu, seminggu sekali saudara. Nggak cukup. Saudara harus praktekkan dan diajarkan bagaimana menjadi pengikut Kristus yang loyal, yang setia, yang punya passion, yang mempunyai ketekunan, yang bersemangat, yang antusias, menyala-nyala, hot bagi Tuhan. Yaitu pembentukannya di care. Ya. Nah, dalam Wahyu pasal 3 Bapak Ibu, di situ ada gereja yang suam. Kita nggak mau jadi gereja yang suam, makanya kita bentuk care ini. Ya. Jadi anak-anak Tuhan yang suam-suam kuku, mereka adalah anak-anak Tuhan yang merasa sudah puas, ya. Tapi mereka acuh tak acuh. Mereka anggota gereja. Mereka mungkin tiap hari Minggu datang ke gereja, tapi mereka lesu, mereka acuh tak acuh. Gereja Laodikia itu Wahyu pasal 3. Kita nggak mau seperti itu, tapi inilah nubuatan saudara. Ya, sebab gereja di akhir zaman cenderung menjadi gereja yang suam, seperti gereja Laodikia. Ya, ini gereja yang besar, gereja yang kaya, tapi gereja yang merasa tidak perlu. Mereka tidak perlu apa-apa lagi. Mereka sudah cukup puas dengan kehidupan mereka. Jangan sampai saudara. Ya, kita harus bertumbuh menjadi lebih seperti Kristus. Dan itu mau diwujudkan di dalam care-care kita. Ya. Jadi gereja, saya nggak mau gereja GPD Elohim adalah gereja yang udah parkir. Mengerti ya? Udah parkir, lantas nggak ada pergerakan lagi. Nggak ada pertumbuhan lagi, nggak mau. Itu sebabnya ya, mari kita bergerak terus dan saya sangat berharap dan sangat concern dengan care-care ini sebab disitulah saudara akan dibentuk ya menjadi gereja yang tidak parkir, menjadi gereja yang tidak menjadi gereja yang merasa sudah puas dengan kekayaan ya, tapi kita tahu bahwa di mata Tuhan gereja Laodikia adalah gereja yang miskin, gereja yang buta, bertelanjang, mereka dalam keadaan suam, saudara. Ya, jadi itu maksud saya. Ya, tentu lawan daripada gereja Laodikia adalah gereja Antioquia. Itu dia. Kita mau jadi seperti gereja Antioquia. Gereja Antioquia itu terdapat di Kisah Rasul 11 ayat 26. Ya, itu untuk pertama kalinya, saudara, mereka disebut sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Ya, gereja di Antioquia untuk pertama kali disebut sebagai orang Kristen. Ya, istilah Kristen, pengikut Kristus itu pertama kali disebutkan di Kisah Rasul 11 ayat 26 kepada gereja Antioquia. Jadi pemuritannya itu berjalan dengan baik dan bagus. Tidak seperti gereja di Laodikia. Ya. Jadi care group ya, adalah tempat yang sangat baik untuk menjadikan murid. Ya, ini tempat di mana orang-orang Kristen dapat bertumbuh bersama, menjadi pengikut Kristus yang gak loyo, tapi yang bersemangat menyala-nyala melalui proses pengajaran, dimentor, dimuridkan. Ya, seperti itu. Baik. Jadi itu saya ingatkan lagi, sudah memasuki tahun 2026 ini dan akan memulaikan kembali care-care kita. Siapa saja sih yang bisa menjadi anggota care? Tadi ada 2 atau 3 tadi yang baru pertama kali datang. Ya, syarat menjadi anggota care saya kira jemaat yang belum punya care tentunya.
Kita kepingin kalau bisa 100% jemaat Elohim ikut care, walaupun saya lihat masih 80%, tapi itu ya udah lumayan lah saudara ya. Tapi tujuannya kalau bisa seluruh Elohim itu masuk di dalam care. Jadi tentu syarat anggota care, jemaat yang belum punya care. Dan yang kedua pelayan, saya kira ini pelayan, jangan sampai saudara. Ya, salah satu persyaratan pelayan di GPD saudara harus bercare. Gitu. Ya, jadi syarat anggota care, jemaat yang belum punya care, kalau saudara pelayan, saudara harus bercare. Ya. Dan tentu jiwa baru yang belum berjemaat, ya. Jadi jiwa baru yang datang, ketua-ketua care, gembala-gembala langsung dimasukkan ditawarkan untuk dimasukkan di dalam care. Jiwa-jiwa baru itu. Ya. Itu saja dari saya pada malam hari ini, dan biarlah ini boleh mengingatkan kembali saudara mengapa kita mengadakan care. Care bukan sekedar saja komunitas rame-rame nyanyi, dengar khotbah, kemudian kasih enggak. Ya, jadi ada tujuannya. Kita mau menjadi lebih seperti Kristus, kita mau menjadi militan, kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat, komunitas yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sebab saudara, kalau saudara cuma terbang sendirian, kita nggak kuat. Tapi kalau kita terbang bareng-bareng di dalam komunitas care, kita akan kuat. Ya, makanya burung, saudara, saya pernah sampaikan itu, burung bisa terbang antar benua. Kenapa? Mereka nggak sendiri, mereka nggak terbang solo, nggak mampu mereka terbang semuanya. Mereka terbang di dalam grup. Perhatikan, burung-burung tuh kalau sudah pergi ke Israel tuh ada burung yang dari Afrika, kalau nggak salah dia akan pergi dia mampir di Israel di Danau Galilea itu saudara. Ya. Dan mereka banyak berkelompok, dan kalau terbang bentuknya huruf V begitu. Dengan membentuk huruf V, entah mereka belajar di mana, mereka tahu mereka bisa kuat terbang berjam-jam, puluhan jam sudah sampai bisa antar benua. Ya, sendiri nggak bisa, tapi bersama-sama pasti bisa. Ya. Jadi getting better together. Ya. Jadi saudara akan menjadi lebih baik sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kalau bersama-sama, jangan sendirian. Ya. Jangan terbang solo, tapi terbang bareng-bareng, dan kita akan mengadakan sebuah perjalanan yang panjang, ya, akan sampai ke tujuan. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan, itu saja titipan saya pada pembukaan care pada malam hari ini. Saudara selamat bercare, selamat beraktivitas, dan mari sama-sama kita bangkit berdiri.